Tes, tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So, seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke. Nah, yang pertama IHSG. IHSG hari ini seperti pembahasan kita kemarin ya. IHSG hari ini terkoreksi 0,67%, tepat close di level 7.000 ya. Dengan net foreign buy yang masih kencang ya. So far ya dari segi teknikal sendiri IHSG masih bergerak dalam range uptrend ya, seperti yang saya bilang kemarin. Kalau sampai akhir tahun pergerakan indeks seperti ini ya, naik turun seperti ini, maka saham-saham kita majority pasti bagger teman-teman ya. Nah, so far indeks masih oke sih menurut saya, masih baik-baik saja. Cuma belum ada katalis yang begitu kuat yang mengangkat IHSG, juga belum ada sentimen negatif yang akan mempengaruhi IHSG untuk saat ini. Jadi pergerakannya ya cenderung naik turun seperti ini ya. Ini menurut saya oke sih, bagus teman-teman ya, karena naik turunnya itu membentuk channeling uptrend. Jadi menurut saya sih IHSG masih oke, masih baik-baik saja. Big caps penggerak indeks juga masih diakumulasi oleh asing ya, masih terus-terusan diakumulasi oleh foreign. Jadi so far menurut saya sih indeks masih oke ya, masih baik-baik saja, masih ya begitu-begitu saja teman-teman ya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham LSIP ya, dimana LSIP sendiri udah sering saya bahas teman-teman, yang udah sering saya bahas. Pertama kali kita recommended buy saham ini yaitu pas dia break ini. Kalau teman-teman ingat, pertama kali kita recommended pas dia break di sini, kemudian retest. Nah, terakhir kali saya bahas LSIP waktu dia break ini, inverted head and shoulders-nya. Nah, sebelum itu saya udah sarankan beli LSIP di range 1400 sampai 1300 teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah beli, selamat ya, selamat. So far menurut saya LSIP menarik ya, commodities, CPO, batubara, nikel menurut saya masih oke ya. Cuma yang udah jalan itu dari CPO dan nikel. Dari batubara sendiri masih cenderung untuk sideways dulu untuk sementara waktu, dan view saya masih bagus juga ya, masih akan menyukai kenaikan kalau dari view saya pribadi. Nah, LSIP posisi saat ini ya, hari ini ya, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, hari ini dia kembali breakout the pattern teman-teman ya. Di sini ada inverted head and shoulders, dan targetnya itu udah kecapai hari ini sebenarnya di sekitaran 1485. Kemudian di sini juga ada pattern inverted head and shoulders yang divalidasi ya. Ini shoulder kanan, kemudian headnya ini, dan ini shoulder kiri. Yang sebenarnya hari ini udah dia break, pas dia break juga volumenya gede. Nah, habis itu dia retest dengan volume kecil-kecil. Jadi so far menurut saya sih LSIP ini masih menarik ya. Target kenaikan berikutnya itu ada di sekitaran sini. Di sekitaran 1600-an teman-teman ya. Ya, maybe break last high dulu baru ke 1600-an. So far sih oke ya. Kalau mau beli di harga sekarang menurut saya masih layak ya, masih layak, spare cash lebih kalau dia turun sampai 1400 ya. Kalau close under 1400 teman-teman bisa kurangi porsi dulu, kemudian entry lagi di sekitaran 1300-an ya. So far sih CPO menurut saya masih oke, dan favorit saya di CPO itu ada LSIP dan DSNG ya. Udah saya jelaskan beberapa bulan yang lalu kalau ada potensi tahun ini
yang namanya commodity super cycle, teman-teman ya. Nah, itu untuk LSIP. Jadi so far masih oke, masih menarik buat yang mau entry juga, menurut saya masih menarik ya. And then berikutnya ada MLPL. MLPL hari ini naik 10% lebih, teman-teman ya. Nah, kita ke candle daily dulu ya. Sorry. Nah, MLPL sebelumnya pernah saya bahas di sekitaran sini ya, saya lupa ya. Waktu itu saya bahas barengan dengan MPPA, di mana MPPA sendiri sudah break up panel waktu itu. Nah, and then saya bahas MLPL, di mana waktu itu saya bilang MLPL sendiri ada potensi ngikut MPPA ya. Cuma ini yang masih agak terlambat, jadi layak untuk diperhatikan. Nah, hari ini dia break the pattern, teman-teman. Hari ini kalau kita ke time frame kecil ya, ke time frame 1 jam, ini jelas ada pattern inverted head and shoulders yang di break hari ini. Oke, ini ada shoulder kiri, kemudian ini shoulder kanan, sorry, ini headnya, and then ini shoulder kanannya. Itu kalau kita ke time frame kecil, maka jelas ini ada inverted head and shoulders yang di break. Volume pas dia break juga gede, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang confirm break. Nah, supportnya itu di sini ada di sekitaran 250 sampai 246, teman-teman ya. Beberapa tick di bawah itu teman-teman bisa pasang trailing stop buat teman-teman yang udah entry. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry entry lagi deket-deket ini ya, deket-deket 250, teman-teman. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 246 ya, untuk sebagai area stop loss. So far sih menurut saya ini juga masih oke, teman-teman, masih menarik. Dan dari candle daily-nya sendiri, ya, kalau dia mampu break last high-nya hari ini di sekitaran 270, maka ada potensi ini cup and handle ya. Cup and handle dan target kenaikannya akan lumayan jauh, teman-teman. Maybe dia bisa ke 330-an. Jadi so far sih MLPL, MPPA itu menarik ya. Kalau dari posisi saya itu menarik. Hari ini ada ekor di atas itu wajar, karena itu juga bertepatan dengan area resisten, teman-teman ya. Dan sudah kita lihat time frame kecil 15 menit. Dari arah resisten itu volume buangannya kecil, jadi menurut saya sih masih oke ya, masih menarik buat MLPL ini. Cuma ini apa namanya, high risk banget, high risk tapi high return, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang suka saham seperti ini ya bisa skip aja, cari saham-saham yang volatilitasnya lebih sedikit, teman-teman ya. Oke, itu untuk MLPL. Kemudian ada ASRI yang kemarin sempat saya mention ya. Properti menurut saya majority menarik. Nah, ASRI ini juga menurut saya oke. Terakhir kali saya bahas ASRI itu di sini ya. Di sini dia break inverted head and shoulders, dan kemarin ASRI itu break lagi pattern gedenya, yaitu kita bisa katakan ini ascending triangle ya. Oke, ini ada ascending triangle yang di break oleh ASRI kemarin dengan volume yang gede, teman-teman. Dengan volume yang gede, kemudian hari ini dia retest, volumenya tipis. Jadi so far menurut saya sih ASRI ini menarik ya. ASRI ini menarik dengan area beli itu di sekitaran harga sekarang sampai 165 ya. Sampai 165. Nah, teman-teman bisa spare cash lebih seandainya ASRI ini turun sampai 160 ya. Last supportnya itu teman-teman bisa pakai 160 sebagai area cut loss ya. Dengan target sendiri ini lumayan jauh ya. Ini lumayan jauh targetnya, bisa ke sekitaran 190-an ya. Jangan muluk-muluk dulu deh, yang sekitaran sini aja deh. Di sekitaran 180 aja dulu ya. Jangan muluk-muluk dulu, target yang gede di sini aja dulu. Kalau ini mampu lewat lagi, maka potensi bisa ya 190 sampai 200 ya. So far ASRI ini menurut saya oke ya. Properti ya, sektor properti
majority ya, saham-sahamnya lagi dalam ancang-ancang untuk reversal teman-teman ya. Nah jadi menurut saya sih properti, buat teman-teman yang belum punya properti ya, bisa perhatikan saham-saham properti. Nah favorit saya di properti itu sudah saya jelaskan, yaitu BSTE dan SMEA. Cuma ya tahun ini ada MMLP yang menurut saya juga oke, dan katalisnya juga ada di MMLP ya. Jadi tiga itulah menurut saya favorit saya ya, favorit saya. Tapi teman-teman itu beda dengan saya teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan risk management masing-masing, sesuaikan dengan style masing-masing ya. So far sih kalau view saya properti masih oke banget ya. Kemudian berikutnya saham Inco. Nah saham Inco ini saya akan jelaskan sedikit tips ya buat teman-teman yang takut untuk beli nadah saham ya. Nah terakhir kali saya bahas Inco kan saya sarankan beli di dua area ini ya, di sekitaran 5.550, kemudian spare cash lebih sampai 5.200 ya. Nah dia di sini rebound teman-teman ya, di sini dia rebound, sempat lewat satu tick ya, dan habis itu rebound. Nah waktu itu kan saya sarankan dua area entry ya. Semisal saya contohkan teman-teman punya 10 juta buat antri Inco. Nah misalkan teman-teman antri beli di sini 5 juta ya, kemudian sahamnya nggak mau lagi turun ke sini, kan masih ada 5 juta teman-teman ya. Nah 5 jutanya itu beli di mana lagi? 5 jutanya itu teman-teman bisa averaging up pas dia break the pattern. Di sini dia break the pattern ya. Kalau kita ke time frame kecil, di sini ada cup and handle yang di break oleh Inco, volumenya gede. Jadi di sini teman-teman bisa average lagi ya. Tapi kalau teman-teman averaging up itu enggak setengahnya teman-teman ya. Di sini kan teman-teman belinya 5 juta ya misalkan ya. Terus pas teman-teman averaging up seperti ini, belinya itu bukan 5 juta tapi 50% dari 5 jutanya itu, yaitu sekitaran 2,5 juta sampai 3 juta lah ya. Itu teknik averaging up kalau dari versi saya teman-teman ya. Nah kalau dia turun lagi baru teman-teman bisa beli setengah-setengah. So far sih Inco ini menurut saya oke ya. View saya untuk Inco sama seperti sebelumnya, menurut saya masih oke, dan ada kecenderungan tahun ini dia break dari 7.000 teman-teman. Cuma posisi saat ini kalau teman-teman mau entry menurut saya agak sedikit risky. Kenapa? Resisten 7.000 udah dekat, kemudian dia ada gap di sini di sekitaran 6.500 sampai 6.400-an. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry Inco, menurut saya wait and see terlebih dahulu ya. Wait and see terlebih dahulu, tunggu dia confirm break dari 7.000 atau tunggu dia nutup gap dulu. Nah, kalau teman-teman mau masa entry ya, masa entry sekali lagi ya porsinya dikecilin dulu ya, kemudian kalau memang dia confirm break, averaging up di situ, atau kalau dia turun nutup gap, teman-teman bisa averaging down di situ ya. So far sih nickel-nickelan view saya masih oke ya, masih sama dari minggu-minggu sebelumnya. Kemudian berikutnya ada GCCO. Nah GCCO ini salah satu watchlist kita pas hari Minggu ya. Waktu itu kita bahas GCCO di sini, di candle merah ini. Nah so far ya GCCO ini jalan sesuai analisa teman-teman ya. Kalau kita ke time frame kecil 1 jam, waktu itu saya sarankan beli di sini di sekitaran 145 dengan support di 140. And then habis itu dia rebound, dan targetnya sendiri sebenarnya udah kecapai ya. Ya, targetnya sendiri sebenarnya udah kecapai dari GCCO ini, karena kan waktu itu saya bilang di sini ada bullish flag dengan target sendiri udah kecapai sebenarnya. Habis itu dia retrace. Nah, yang menarik adalah retrace-nya ini teman-teman. Retrace-nya ini dengan volume yang relatif menipis ya, volume gedenya cuma 1, yaitu di sekitar sini
and then habis itu volumenya terus menipis, dan posisi saat ini GCCO sebenarnya dia sedang berada di area support. Nah, menarik nih untuk diperhatikan apakah supportnya ini akan mampu menahan penurunan GCCO atau enggak ya. Kalau ini mampu ya, kalau ini mampu menahan penurunan GCCO, maka ada peluang ya, ada peluang ini GCCO akan kembali melanjutkan kenaikan ke last high-nya di sekitaran harga 196 sampai 200-an teman-temannya. Nah, tapi kalau ini dijebol maka dia ada potensi untuk turun ke 140-an lagi. Ya, so far sih menurut saya ini cukup oke ya, cukup menarik buat diperhatikan. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang beli di sini yang masih hold sampai saat ini, trailing stop ya. Trailing stop jangan lupa. Trailing stop di sini disiplin ya, karena saham ini baru IPO, baru IPO ya. Sorry ya, bukan baru IPO, baru bangkit dari kubur ya. Baru bangkit dari kubur, kemudian volumenya yang rame itu baru beberapa ya, baru di sini. Jadi nanti takutnya once dia bandarnya udah habis uang di sini, terus dia ARB-in karena volumenya nggak cukup buat teman-teman keluar, takutnya seperti itu ya. So far sih masih oke sebenarnya dari segi teknikal, volume dia turun di sini juga relatif tipis, jadi ya masih menarik kalau menurut saya pribadi. Kemudian ada BSML. BSML saham requestan salah satu subscriber di YouTube yang waktu itu saya bilang sahamnya juga oke. Nah, waktu itu saya bahas BSML di sini. Di sini saya sarankan antri beli di mendekati ini 510 sampai 49 sekian lah ya. Nah, habis itu kalau yang ketarik dulu sedikit ya, dia sempat nyentuh ini teman-teman ya. Dia sempat nyentuh ini, habis itu dia naik, target dari kapan handle-nya sendiri udah tercapai, dan hari ini dia arah lagi dengan volume gede teman-teman ya. Arah dengan volume gede. Nah, target berikutnya itu di last high-nya di sekitaran 725. Maybe bisa kesentuh dan maybe bisa lewat ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli, hold aja ya, hold aja, set trailing stop. Kalau kita ke time frame kecil, kita bisa temukan area trailing stopnya di mana teman-teman ya. Ini kita bisa hapus dulu. Ya, ini ada support minor. Yang pertama di 600-an. Kemudian berikutnya ada di sini. Sekitaran 580. Jadi buat teman-teman yang mabi yang sebelumnya udah beli di sini, teman-teman bisa pasang dua area ini sebagai area trailing stop teman-teman. So far sih oke ya, volume dia naik juga tinggi, pas di arah juga nggak terlihat ada buangan teman-teman ya. Jadi itu ya untuk saham-saham yang kita bahas, tapi ini sahamnya menurut saya sih masih belum terlalu liquid ya. Jadi ya buat teman-teman yang mau masuk di harga sekarang nggak saya sarankan sih. Nggak saya sarankan. Kalau dia retrace lagi, volumenya tipis-tipis seperti ini, baru teman-teman bisa manfaatkan entry ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih, selamat malam, dan selamat berakhir pekan buat teman-teman semua ya. Terima kasih.